Susuhunan Adi Prabu Anyakrawati adalah susuhunan pemimpin kedua dari Mataram yang memerintah pada tahun 1601-1613. Ia tercatat mewarisi kepemimpinan ayahnya dalam strategi perang dan berburu, maka dalam gelarnya juga disematkan gelar Senapati Inggalaga yang bermakna orang yang pandai berperang. Susuhunan Anyakrawati atau Sunan Nyakrawati memiliki nama asli Raden Mas Jolang. Dia adalah putra dari Panembahan Senapati yang lahir dari permaisuri bernama Waskita Jawi yang bergelar sebagai Kanjeng Ratu Mas, putri dari Ki Panjawi. Siapa Ki Panjawi? Kita ulas di video selanjutnya. Raden Mas Jolang tumbuh sangat dekat dengan ayahnya, Panembahan Senapati. Ia memiliki watak yang sama seperti ayahnya yang gemar mengembara dan ahli dalam memanah. Dia juga memiliki kebiasaan berburu. Sebagai seorang raja, dia memiliki selera tinggi terutama dalam menata lingkungan karaton, yang belum begitu sempurna sepeninggalan Panembahan Senapati. Sebelum peristiwa tragis yang mengakibatkan mangkatnya Raden Mas Jolang, ia pernah berwasiat kepada Patih Mandaraka untuk mengusulkan Raden Mas Jatmika atau lebih dikenal dengan Sultan Agung Dalam, melanjutkan tampuk kepemimpinan negara. Wasiat yang pernah disampaikan Anyakrawati itu rupanya menimbulkan persoalan serius. Sebab, dia pernah berjanji mengangkat Raden Mas Wuryah sebagai calon raja. Raden Mas Wuryah anak dari permaisuri pertama. Ibunya bergelar Ratu Tulungayu, dari Ponorogo. Sedangkan Raden Mas Jatmika lahir dari Ratu Mas Adi yang bernama Diah Banawati, putri Pangeran Benawa dari Pajang. Saat itu status ibunya belum menjadi permaisuri. Anyakrawati masih menjadi pangeran. Sebaliknya, Raden Mas Wuryah lahir ketika Anyakrawati sudah bertahta. Usia keduanya terpaut jauh. Saat Anyakrawati wafat, Wuryah baru berumur 8 tahun dan Jatmika telah berumur 20 tahun. Di antara saudaranya Anyakrawati yaitu, Raden Mas Tembaga dan Raden Mas Kedaung, dalam perjalanan waktu saudaranya kemudian menjadi Pangeran Puger dan Pangeran Demang tanpa tangkil. Meski bukan putra sulung, Raden Mas Jolang ditunjuk oleh Panembahan Senapati sebagai penggantinya karena dia anak dari permaisuri. Pengangkatan Raden Mas Jolang sebagai calon raja dilaksanakan semasa Panembahan Senapati masih hidup. Bahkan sebelum menerima tahta secara resmi, Raden Mas Jolang harus menjalani ujian yang cukup berat, yaitu menghadapi pemberontakan Adipati Pragola. Tugas kenegaraan menghadang Adipati Pragola yang membawa seluruh kekuatan pasukannya ke Mataram, ternyata nyaris membuatnya terbunuh dalam pertempuran itu. Pada tahun 1590 Adipati Pragola ikut membantu Mataram menaklukkan Madiun. Pemimpin Madiun saat itu bernama Rangga Jumena, putra bungsu Sultan Trenggana, melarikan diri ke Surabaya.
Putrinya yang bernama Retna Dumilah diambil Panembahan Senapati sebagai permaisuri kedua. Peristiwa ini membuat Adipati Pragola sakit hati karena khawatir kedudukan kakaknya, Kanjeng Ratu Mas, terancam. Pemberontakan pun terjadi. Daerah-daerah di sebelah utara Pegunungan Kendeng mulai ditaklukkan oleh Adipati Pragola. Panembahan Senapati mengirim Raden Mas Jolang untuk menghadapi pemberontakan Adipati Pragola. Kedua pasukan bertemu dekat Candi Prambanan. Adipati Pragola menolak untuk melawan keponakannya sendiri, dan ia meminta Panembahan Senapati sendiri yang menghadapinya. Namun, Raden Mas Jolang menolaknya. Untuk membuat keponakannya itu mengurungkan niatnya, Adipati Pragola memukulkan gagang tombak hingga mengenai pelipis keponakannya hingga berdarah. Pasukan Mataram dipukul mundur oleh pasukan Adipati Pragola. Akhirnya Panembahan Senapati sendiri yang harus menghadapi. Perang kemudian terjadi kembali di dekat Sungai Dengkeng di mana pasukan Mataram dipimpin langsung oleh Senapati sendiri dan berhasil meredamkan pemberontakan itu. Anyakrawati meninggal dunia pada tahun 1613 karena kecelakaan sewaktu berburu rusa di hutan Krapyak. Oleh karena itu, ia pun diberi gelar Anumerta sebagai Panembahan Sedaing Krapyak. Beliau dimakamkan di Pasarean Mataram. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya.